Selamat datang di Palmyra Story. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya semakin semangat bikin video baru untuk teman-teman semua. Penjelajahan Christopher Columbus untuk menemukan dunia baru menjadi awal dari ekspansi bangsa Spanyol melintasi perairan Samudra Atlantik. Hal ini menjadikan persaingan dalam memperebutkan tanah jajahan antara Spanyol dan Portugis semakin sengit. Pada tahun 1480, Paus Sixtus keempat telah memberikan Portugis hak atas semua tanah di selatan pulau-pulau Tanjung Verde. Sehingga Raja Portugis mengklaim bahwa tanah yang ditemukan oleh Columbus adalah milik Portugis bukan Spanyol. Namun pada tahun 1493, Paus Alexander ke-6 yang berasal dari Spanyol, mengeluarkan dua dekrit kepausan yang memberikan legitimasi kepada klaim Spanyol atas klaim Portugis terhadap wilayah Atlantik. Untuk menyelamatkan tanah jajahan Portugis, pada tahun 1494, Raja Joao II merundingkan sebuah perjanjian dengan penguasa Spanyol, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yang dikenal dengan nama Perjanjian Tordesillas. Perjanjian ini berisi kesepakatan untuk menarik garis utara-selatan melalui wilayah Amerika Selatan. Spanyol memperoleh wilayah di sebelah barat, sementara Portugis mempertahankan tanah di sebelah timur, termasuk pantai timur Brasil. Penjelajah Spanyol yang melakukan ekspedisi untuk menaklukkan dunia baru disebut sebagai conquistador. Mereka tak kenal lelah melakukan perjalanan panjang dan membahayakan untuk menemukan dunia baru, dan berharap mendapatkan kekayaan dan kehormatan dari kerajaan Spanyol. Salah satu conquistador yang terkenal adalah Hernando Cortés. Pada tahun 1504, dia tiba di Hispaniola, sekarang menjadi negara Haiti dan Republik Dominika, dan berpartisipasi dalam penaklukan pulau tersebut. Hernando Cortés kemudian memimpin penjelajahan semenanjung Yucatan. Pada tahun 1519, Cortés dan anak buahnya memasuki Tenochtitlan, ibu kota kerajaan Aztec Meksiko. Mereka takjub oleh taman dan kuil yang indah di kota, tetapi mereka ngeri dengan praktik pengorbanan manusia. Bagi rombongan Cortés, kekayaan emas Aztec adalah hal yang paling berharga. Berharap untuk mendapatkan kekuasaan atas Tenochtitlan, Cortés menyandera Montezuma, penguasa Aztec. Orang-orang Spanyol kemudian membunuh ratusan petinggi Aztec selama festival keagamaan. Orang-orang Tenochtitlan dengan cepat melakukan serangan balik dan membuat rombongan Cortés yang tersisa lari menyelamatkan diri. Setelah kekalahannya, Hernando Cortés perlahan-lahan membentuk aliansi dan merekrut ribuan penduduk asli yang membenci aturan kerajaan Aztec. Hanya dengan mengadu domba antara kelompok yang beragam di kerajaan Aztec, kota Tenochtitlan akhirnya berhasil dikuasai sepenuhnya oleh orang Spanyol, dan pada Agustus tahun 1521, Cortés mengklaim Tenochtitlan untuk kerajaan Spanyol. Kota Tenochtitlan yang indah menjadi hancur karena perang. Setelah reruntuhan Tenochtitlan dibangun kembali, Cortés memberi nama baru untuk kota itu, Mexico City, yang saat ini menjadi ibu kota negara Meksiko. Conquistador terkenal lainnya adalah Francisco Pizarro. Dia meninggalkan Spanyol menuju wilayah Karibia pada tahun 1509, dan berpartisipasi dalam ekspedisi yang sukses di Panama, sebelum mendengar kabar kekayaan kerajaan Inca di wilayah selatan. Ekspedisi pertama Pizarro menaklukkan kerajaan Inca yang dilaksanakan pada tahun 1524,
dan ekspedisi kedua pada tahun 1526 mengalami kegagalan. Pada tahun 1531, Pizarro melaksanakan ekspedisi ketiga, dan pada tahun 1532, Pizarro bersama pasukan tidak sampai 200 orang, dengan senjata lengkap, berhasil masuk ke kota Casamarca, ketika terjadi perayaan kemenangan penguasa kerajaan Inca, Atahualpa, melawan saudaranya sendiri, Huáscar, dalam perang saudara kerajaan Inca. Saat perayaan sedang berlangsung, Pizarro memerintahkan pasukannya untuk menyerang suku Inca. Hanya dalam 1 jam, pasukan Pizarro membantai sekitar 5.000 orang suku Inca. Atahualpa berhasil ditangkap oleh pasukan Pizarro, dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Perang antara pasukan Spanyol pimpinan Pizarro dengan suku Inca terus berlangsung setelah kematian Atahualpa. Namun pembantaian Pizarro di Casamarca itu menandakan awal dari kejatuhan kerajaan Inca, dan dimulainya penjajahan bangsa Eropa di Amerika Selatan. Pada tahun 1535, Pizarro mendirikan kota Lima, sebagai pusat administrasi, yang saat ini menjadi ibu kota negara, Peru. Kolonialisasi bangsa Spanyol di dunia baru benua Amerika memberikan keuntungan yang sangat besar dari eksploitasi sumber daya alam. Emas, perak, dan hasil alam lainnya menjadi komoditas bernilai jual tinggi, yang diperdagangkan di Eropa. Ekonomi kerajaan Spanyol mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan kekayaan yang melimpah, Spanyol mampu membangun kekuatan militer dengan armada laut yang besar, dan menjadi kekuatan militer yang disegani di Eropa dan dunia. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. See you!